khiyar, kirat, dan riba. Dalam bahasa, jual beli berarti tukar menukar secara mutlak atau mutlak al-mubadalah, atau berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu, mukabalah syai' bi syai'. Sedangkan secara istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan dengan disertai ijab kabul menurut tata aturan ditentukan dalam syariat Islam. Dasar hukum jual beli menurut Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama adalah diperbolehkan. Oleh karena itu, hukumnya adalah mubah atau boleh. Adapun dasar disyariatkannya sebagai berikut. Yang pertama dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua terdapat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sebagai berikut. Yang ketiga dalam ijma yang artinya kesepakatan para ulama dinyatakan boleh karena adanya mengandung hikmah yang mendasar. Rukun jual beli. Pertama, penjual dan pembeli atau akidain. Kedua, barang ma'qud alaih. Ketiga, alat tukar. Dan yang keempat, ucapan serah terima atau ijab kabul. Jika yang disebutkan tidak terpenuhi, maka jual beli tidak sah. Adapun syaratnya, pertama, keduanya harus balik atau sudah dewasa. Kedua, berakal sehat. Yang ketiga, bukan pemboros. Dan yang keempat, tidak ada paksaan. Syarat barang. Barangnya harus jelas, ada wujudnya saat bertransaksi, sudah dilihat dan diketahui. Kedua, barangnya bermanfaat. Yang ketiga, barangnya suci. Keempat, barangnya milik penjual sendiri, bukan pinjaman. Dan yang dijual bisa dikuasai oleh pembeli. Maksudnya seperti hal dalam ikan yang masih dalam kolam. Karena dijelaskan dalam hadis, yang seperti itu mengandung harar atau belum jelas. Syarat alat untuk menukar. Pertama, harganya sudah harus disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kedua, kesepakatan itu diserahkan langsung pada waktu transaksi. Yang ketiga, apabila dilakukan secara barter, maka barangnya tidak boleh yang diharamkan. Syarat ijab kabul. Ijab kabul dilakukan oleh penjual dan pembeli jika sudah bisa merelakan atau sudah ada kerelaan. Bisa dalam bentuk tulisan nota atau kwitasi dan sebagainya. Macam-macam jual beli. Pertama, jual beli yang sah, artinya memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat Islam. Yang kedua, jual beli yang terlarang, artinya tidak memenuhi. Misalnya seperti sistem ijon, ialah jual beli hasil tanaman yang masih belum jelas. Yang kedua, jual beli barang haram yang sudah jelas tidak diperbolehkan. Yang ketiga, sperma hewan, karena sperma hewan tidak diketahui kadarnya dan tidak dapat diterima wujudnya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Terakhir adalah jual beli dengan barang yang belum jelas, unsur haramnya masih ada. Selanjutnya, jual beli yang sah namun dilarang agama, seperti jual beli pada saat khutbah salat Jumat dengan cara menghadang di tengah jalan sebelum sampai ke pasar, karena memungkinkan terjadinya kebingungan oleh pembeli dengan harga yang sebenarnya. Dan yang terakhir, dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan. Kata khiyar artinya memilih antara dua pilihan, sedangkan menurut istilah, khiyar adalah hak memilih bagi pembeli atau penjual untuk membatalkan atau meneruskan transaksi jual beli. Hukum khiyar adalah mubah, tetapi jika disalahgunakan, seperti misalnya bertujuan untuk menipu, maka menjadi haram. Macam-macam khiyar. Pertama, majelis khiyar adalah khiyar yang berlangsung selama masih ada di tempat transaksi jual beli. Yang kedua, khiyar syarat adalah hak penjual atau pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi selama masih bisa disepakati. Adapun ketentuannya, berlaku secara 3 hari 3 malam sejak terjadinya akad. Namun kembali lagi tergantung pada kesepakatan. Jika masanya sudah lewat, maka sudah tidak bisa dibatalkan. Hak khiyar tidak dapat diwariskan. Dan yang terakhir, tenggang masa waktunya ditentukan harus secara cermat. Yang ketiga, khiyar aibi. Khiyar aibi adalah pembeli
Pembeli mempunyai hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jika terdapat cacat pada barang yang akan dibelinya, sebab cacat tersebut dapat mengurangi manfaat pada barang. Adapun syarat yang dapat disebut cacat antara lain cacatnya sulit dihilangkan, cacatnya ada ketika masih ada di tangan penjual, karena haram hukumnya jika menjual barang yang terdapat cacat. Dan yang terakhir adalah hiyarukiyah, adalah hak bagi pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli karena objek yang akan dibeli belum dilihat ketika akad berlangsung. Hal ini berlaku hanya untuk pembeli saja, karena untuk menghindari penyesalan di kemudian hari. Hikmah hiyar. Pertama, menghindari terjadinya penyesalan. Yang kedua, memperkecil kemungkinan adanya penipuan dalam jual beli. Yang ketiga, menjadi bersikap lebih hati-hati, teliti, dan cermat. Dan yang keempat, menumbuhkan sikap toleransi antar penjual dan pembeli. Dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib, Syekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Waji menyatakan, qirat adalah penyerahan harta dari sahibul mal kepada pengelola dana sebagai modal usaha di mana keuntungannya dibagi antara keduanya. Dapat disimpulkan bahwa qirat adalah pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian. Dalam Islam, qirat hukumnya mubah atau boleh, bahkan dianjurkan, sebab pada qirat terdapat unsur tolong-menolong dalam kebaikan. Rukun qirat. Pertama, pemilik modal atau sahibul mal, dan pengelola mal atau amil. Yang kedua ada modal atau mal. Yang ketiga jenis usaha. Yang keempat keuntungan. Dan yang kelima adalah ijab qabul. Ada pula syaratnya, antara lain pemilik dan pengelola modal sudah mumais, berakal sehat, tidak terpaksa, dan amanah. Yang ketiga, modal usaha bisa berupa uang atau barang. Yang pasti harus diketahui nilai, kualitas, dan kuantitasnya oleh kedua belah pihak. Yang keempat, keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan dalam perjanjian bersama. Dan yang kelima, ijab qabul antara kedua harus jelas dan sebisanya dituangkan dalam bentuk surat perjanjian. Larangan bagi orang yang menjalankan qirat. Bagi orang yang menjalankan qirat, ada beberapa larangan harus diperhatikan, yakni pertama, melanggarnya perjanjian atau akad. Yang kedua, menggunakan modal untuk kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, menghambur-hamburkan modal usaha. Yang keempat, menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan. Bentuk-bentuk qirat ada dua, yaitu bentuk qirat sederhana. Qirat dilakukan perorangan dengan cara bagi hasil dan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum Islam datang, qirat dalam bentuk ini dilakukan oleh umat manusia. Yang kedua, bentuk qirat modern. Bentuk ini diterapkan oleh lembaga keuangan syariat. Adapun beberapa ketentuan dalam qirat, antara lain, yang pertama, agar pelaksanaan qirat dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukan kemauan dan kemampuan dari kedua belah pihak. Yang kedua, pemilik modal harus mempunyai kepercayaan dan kecermatan melihat pengelola dan bidang usaha yang ia modali. Yang ketiga, pengelola perusahaan harus bersifat jujur, amanah, dan profesional. Yang keempat, perjanjian antara pemilik dan pengelola modal hendaknya dibuat sejelas mungkin, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan lain sebagainya. Manfaat qirat. Yang pertama, membantu sesama untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, menggalang ekonomi umat. Ketiga, mewujudkan persaudaraan dan persatuan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 4. Mengurangi pengangguran. 5. Memberikan pertolongan kepada sesama manusia yang kekurangan. Yang keenam, mewujudkan masyarakat yang tertib sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Riba menurut bahasa artinya penambahan atau kelebihan, sedangkan menurut istilah fikih, riba adalah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam pinjam-meminjam atau utang piutang atau barang tanpa ada ganti atau imbalan yang diisyaratkan bagi salah satu dari dua orang yang membuat perjanjian. Berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma para ulama, hukum riba adalah haram sebagaimana berikut. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Jenis riba ada 4. Yang pertama,
Riba fadli, yaitu tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya namun tidak sama ukurannya, yang disyaratkan oleh kedua orang yang menukarnya. Yang kedua, riba kardi, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang menghutangi. Yang ketiga, riba iyad, yaitu pengambilan keuntungan dari proses jual beli yang dimana sebelum terjadi serah terima barang antara penjual dan pembeli sudah berpisah. Keempat, riba nasiah, yaitu tukar menukar dengan dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan dilambatkan. Cara menghindari riba dalam jual beli. Yang pertama, menjual sesuatu yang sejenis ada 3 cara, yaitu berupa timbangan dan banyaknya, kedua tunai, dan yang ketiga timbang terima dalam akad sebelum meninggalkan majelis akad. Kedua, menjual sesuatu yang berlainan jenis ada 2 syarat, yaitu tunai dan timbang terima dalam akad sebelum meninggalkan majelis akad. Adapun hikmah diharamkannya riba sebagai berikut. Yang pertama, menjauhi dari sikap serakah atau tamak terhadap harta yang bukan miliknya. Yang kedua, riba akan menimbulkan permusuhan antar pribadi dan mengikis habis semangat kerja sama atau saling menolong sesama manusia. Ketiga, dapat menumbuhkan tumbuh suburnya mental pemboros yang tidak mau bekerja keras dan penimbun harta di tangan satu pihak. Islam menghargai orang yang bekerja keras dan menghormati orang sebagai sarana pencari nafkah. 4. Menghindari dari perbuatan aniaya karena memeras kaum yang lemah. Yang kelima, mengarahkan kaum muslimin untuk mengembangkan hartanya dalam pencarian uang yang bebas dari unsur penipuan. Dan yang keenam, menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan. Cara untuk menghindari riba. Yang pertama, biasakan untuk selalu hidup sederhana. Kedua, menghindari kebiasaan berhutang. Dan kalaupun terpaksa harus berhutang, janganlah berhutang kepada rentenir. 3. Bekerjalah dengan bersungguh-sungguh untuk mencukupi kebutuhan hidup walaupun dengan bersusah payah. Yang keempat, sekarang ini di negara kita telah ada beberapa bank yang dikelola berdasarkan syariat Islam, yaitu bank yang menentukan keuntungan dalam cara bagi hasil. Demikianlah presentasi saya tentang bermuamalah, yaitu jual beli, khiyar, qirat, dan riba. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.